يا أكرم الأكرمين يا الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di dalam majlis ta'lim wa dzikir kamaru muhibbin dengan harapan mudah-mudahan senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Paslon ketiga, adab-adab seorang murid. Adab seorang murid. Yang kemarin kita telah mengetahui bagaimana adab seorang yang alim. Baik adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik adab terhadap sesama manusia, ataupun adab kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya ada adab seorang yang menghendaki murid ini, orang yang menghendaki mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghendaki memahami tentang, yang menghendaki mengenal agama, ada beberapa macam. Menemui gurunya maka hendaklah yang memberi salam kepada lebih dahulu. Assalamualaikum. Mengucapkan salam. Jangan menyapa guru langsung guru, jangan. Sapa dengan ucapan salam. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap kita bertemu sesama muslim maka dahulilah dengan ucapan assalamualaikum. Doa. Memohon doa, memintakan doa assalamualaikum, semoga keselamatan. Waalaikumsalam, dan atasmu pun ada keselamatan. Nah, apabila kita diucapkan salam, jawab. Mengucapkan salam sunnah hukumnya, dan apabila menjawab salam maka wajib tuh. Nah, ada macam ucapkan salam assalamualaikum gimana kita bertamu. Terus yang kedua, jangan ia membanyakkan berbicara di hadapan gurunya. Nah, aur pandir cari tahu di guru di hadapan pandir tapi dalam merahatan majelis. Jangan ia bercakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Jadi kita bertamu, ucapkan salam, jangan banyak berpandir, dan jangan memulai berbicara, jangan memulai pandir kecuali ditakuni gurunya. Napa kabar deh? Jangan kita bilang napa kabar pian guru. Nah, itu kurang adab sih. Karena adab ini penting. Tahsinul ta'dibat. Allah telah mengajarkan kepada baginda Nabi bagaimana adab-adab kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih alim, karena ada adab seorang anak kepada orang tuanya, adab seorang murid kepada ada yang diajarkan oleh baginda Nabi.
Dan ia bertanya, jangan ia menyangkal, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya seperti ia berkata, si fulan itu menyalahi akan yang engkau katakan. Jangan ada rasa sangkal. Nah, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di tempatnya ketika gurunya memberikan pelajaran. 8. Jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang. Kayak orang sembahyang, khusyuknya ketika berada di hadapan guru. Inilah yang diajarkan oleh para imam-imam. Imam Ghazali bagaimana kita sehingga keilmu itu mendapatkan keberkahan yang kita dapatkan dari guru-guru kita itu menjadi berkah sekalipun sedikit. Jangan ia membanyakkan soal kepada gurunya ketika ia letih, lapah, gurunya sudah uyuh-uyuh, jangan ditakoni terus belirit soal, jangan. Apabila guru berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majelisnya. 12. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Dan menyambang di tengah jalan. Ya kan bertakon guru, sambang sidin tengah jalan jangan. Sampaikan sidin ke rumah, sampaikan sidin ke majelis, kemana sidin tujuannya, hanya kita bertakun. Dan yang terakhir, yang 13, jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang jahilnya menyalahi ilmunya. Menyalahi ilmu, bukan menyalahi agama. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatan, dan dalam hal ini hendaklah ia mengingat akan perkataan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Musa kurang apa? Seorang rasul, seorang nabi. Terus seorang yang bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada lagi yang lebih alim, yang lebih pintar, yang lebih hebat lagi daripada Musa. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam siapa orangnya Allah tunjukkan bang. Nah sehingga di dalam surah Kahfi itu kan dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Musa ini berjalan di pinggir laut bawa iwak, macam-macam dia iwaknya tuh para mufassir kayak Pak. Jadi gugur sampai bertemuan dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir alaihissalam hidup sampai sekarang, hidup. Ini Nabi Allah Khidir mempunyai doa di mana kita membacanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya latifan deh. Ya latifan bihalqi ya alim, itu doa Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Allah Khidir alaihissalam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Jadi ini yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa bahwasanya ini Nabi Allah Khidir alaihissalam yang lebih alim, lebih hebat. Dipandiri, ditakuni. Aku hendak belajar. Jadi Nabi Allah Khidir niscaya ikam ni kada tahan dan kada sabar ketika ikam mengikuti aku. Nah, jadi Nabi Allah Musa, insya Allah aku akan bersabar. Niscaya aku akan bersabar mematuhi akan perintahmu. Bejar kah Nabi Allah? Bejar. 4 ya, iringnya berjalan. Sehingga sampai hendak menyeberang laut. Nah, di dalam Al-Quran kan pantaka hatta rakiba fi saminati harakaha qala ahrakta litukriya ahlaha laqati tasain imra. Maka berjalan keduanya hingga ketika keduanya menaiki suatu perahu kapal. Nabi Khidir ini malu bangi perahu nih. Udah sampai dirusak sidin. Jadi kan kalau maju barang berbulik lagi perahu nih. Jadi Nabi Musa alaihissalam
apakah engkau hendak menenggelamkan seluruh penumpangnya? Engkau rusak pada waktu ini sesuatu perkara nang dilarang, sesuatu perkara nang mungkar. Nah, ya Nabi alaihi salam ini nang maka sudah kupadahi bahwasanya engkau tidak akan mampu dan tidak akan sabar denganku. Jadi ya Nabi Allah Musa bapai nah. Ayo aku akan dibetakon lagi apa nang pian gawi ulun kada akan betakon dan aku akan sabar. Nabi Allah Musa kada penyabar. Nabi Allah Musa alaihissalam ini kada orangnya kada penyabar. Sehingga Sidin menemui seorang laki-laki pulang. Bola lakian akan-akan. Oleh Nabi Allah Khidir dibunuh. Nah, jadi Nabi Allah Musa kenapa pulang nih dibunuh? Ini sesuatu perbuatan yang mungkar. Jadi dia Nabi Allah Khidir ini yang kedua udah nah. Ikam ni kada mampu lawan aku dan kada akan sabar denganku. Jadi Nabi Allah Khidir. Dua kali udah salah. Jadi dia Nabi Allah Musa alaihissalam maaf apa itu lang yang kedua nih. Apabila kejadian yang ketiga aku kada betakon lagi. Kada betakon. Nah, sekalinya ada mendapati di satu kampung rumahnya hendak rubuh, hendak hancur, sudah hendak rubuh. Lawan Nabi Allah Khidir dibaikikan Sidin, dibagusi Sidin. Jadi Nabi Allah Musa cak kita mau ambil upah nih dapat duit nih di rumah orang nih mendapati 2 anak yatim. Jadi Nabi Allah Musa minta pangimbalan, minta upah nih sekira kita dapat makan. Nah, jadi Nabi Allah ini nang kemenang ada mampu. Nah, jadi Nabi Allah Musa, amun kali ini udah kita berpisah dan aku akan menjelaskan satu persatu ketika pertanyaan daripada yang engkau takutkan tadi. Jadi masalah nah ini satu. Yang kedua, kenapa aku membunuh daripada kakak-kanakan itu? Kakak-kanakan ini seorang yang kafir dan aku disuruh untuk membunuhnya agar orang tuanya terjaga daripada kekafiran. Orang tuanya ini mukmin biar terhindar daripada kekafiran. Maka dibunuh dan digantikan dengan anak yang lebih baik lagi. Ini yang nomor 2. Bapak yang nomor 3 jadi Nabi Allah Musa. Rumah hendak rubuh dibaikiakan, kada mengambil upah. Jadi Nabi Allah Musa, Nabi Allah Khidir alaihissalam kepada Nabi Allah Musa bahwasanya ini 2 gulam, 2 anak ini anak yatim, bahwasanya orang tuanya itu orang yang soleh dan di bawah rumahnya itu ada penyimpanan harta bendanya, peninggalan, sehingga bila aku baikiakan ini sampai ke tuh hanyarnya tahu bahwasanya di bawah rumahnya ini ada harta peninggalan daripada orang tuanya. Nah, jadi Nabi Allah Musa kita berpisah sini aja. Nabi Allah Khidir ada jadi Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa kita berpisah di sini. Karena kada mungkin. Inilah adab seorang murid terhadap guru. Jangan mengatakan bersalah. Karena penting adab seorang. Karena suatu adab ini kada melihat daripada alimnya, ilmunya, ibadahnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan juga sahabat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali karamallahu tentang Uwais Al-Qaran. Uwais Al-Qaran ini orang Yaman beriman kepada Nabi tapi kada suah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim orangnya. Ini yang sebagaimana disabdakan Nabi rubba as'as. Orang yang berdebu, yang ditolak di setiap pintu, lau aqsama 'ala Allah fa'abrahu. Jikalau dia memohon berdoa kepada Allah, niscaya dikabulkan doanya ini orang. Ini Uwais Al-Qarani ini diceritakan seorang yang miskin. Orang miskin ibadahnya ada kan orang miskin tapi taat berbakti kepada ibunya. Bahkan diriwayatkan diceritakan bahwasanya Uwais Al-Qarani kada akan berhaji kecuali dengan ibunya berhaji. Ibunya tuha. Nah, sampai dikatakan orang Uwais Al-Qarani orang yang sudah majnun, orang gila sudah. Kenapa? Dengan pekerjaannya setiap hari ini menukar anak sapi. Anak sapi diangkatnya dibawa turun naik gunung. Sampai genal sapi itu. Dia orang ini gila dalam rangka hendak menahan ibunya, mahambin ibunya membawa ke kota suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada baginda ada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada yang namanya Uwais Al-Qaran. Rasulullah kan bertemu. Wafat Rasulullah, Sayyidina Umar itu bertakun. Ini bahwasanya datang dari kota Yaman.
beriman kali betamuan Nabi. Jadi Uwais Al-Qarani ini doanya dikabulkan oleh Allah. Sayyidina Umar bertanya terus, siapa yang datang dari Yaman ditakuni adakah yang namanya Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani. Malam dahulu ada di HP, nyaman HP kan, video call tahunnya Uwais Al-Qarani ini udah ada. Tapi sudah dihabarkan, diajarkan oleh baginda Nabi. Kita melihat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat Nabi, orang apa lagi amal ibadahnya disuruh memohon minta doa kepada Uwais Al-Qarani karena baktinya kepada ibunya. Maka dia meninggalkan ibunya. Sekalipun ada Rasulullah, sampai-sampai tuh menemui Rasulullah kalah ketika seseorang bakti kepada ibunya. Nah, bahayalah, jangan sekali-kali durhaka kepada ibu bapak, apalagi ibu. Nah, ini karena kemuliaannya Uwais Al-Qarani mendapatkan kemuliaan daripada Allah karena baktinya kepada ibunya. Sampai-sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali memintakan doa, disuruh baginda Nabi untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Ini adab. Kita kan gak apa-apa, minta doa. Nah, inilah ketika orang diberikan derajat ilmu, amal iya, apalagi sahabat Nabi, tapi tetap adab seorang murid soal terhadap gurunya ketika Rasulullah memintakan memohon doa kepada Uwais Al-Qarani, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali senantiasa mencari siapa itu Uwais Al-Qarani dan meminta doa kepada beliau. Nah, hebat. Nah, jadi ini diceritakan di dalam bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir berbicara, berdialog tentang ilmu. Beda-beda pemberian Allah kepada seseorang itu beda, ilmunya seseorang. Ini adab kita yang lebih kita utamakan karena al-adab fauqal ilm. Orang itu adab di atas daripada ilmu. Orang beradab kalau orang berilmu tanpa adab kalau dia apa-apanya. Tapi orang yang beradab kalau dia tanpa ilmu pasti dihormati orang. Baik akhlaknya. Karena orang beradab ini mau ilmu pasti berilmu, harus mengetahui. Orang jahil jauh daripada peradaban. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Ini mengenai daripada adab kita seorang murid kepada guru. Allah mengajarkan Nabiullah Musa alaihissalam beradab kepada Nabiullah Khidir. Nah, dan Rasulullah pun mengajarkan adab kepada sahabatnya sebagaimana Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Malah Uwais Al-Qarani itu orang pemulung, orang miskin, orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, orangnya hanya bakti kepada orang tuanya, bakti kepada ibunya. Ini merupakan syiar. Man ayyama syairillah bahwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, ini daripada ketakwaan hati. Bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada ibu, adab kepada guru. Ini merupakan syiar-syiar. Banyak daripada syiar-syiar agama. Di antaranya juga syiar-syiar agama yaitu mengagungkan tahun barunya Islam. Ini kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena tahun baru Islam pas di tanggal 27 Jumat malam Sabtu terakhir bulan Juni. Nah, kita karena di situ mengagungkan, membesarkan malam tahun baru Islam dengan mengadakan haul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ibn Ali Ba'lawi karena beliau wafat di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Sebagaimana biasa tahun-tahun kemarin kita mengadakan haulnya Al-Imam Faqih Muqaddam sekaligus mengagungkan, memeriahkan daripada malam tahun baru Islam. Dengan apa memeriahkan? Dengan ilim, dengan maulid, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sebagaimana orang kafir merayakan tahun-tahun Masehi. Orang-orang kafir marahnya dengan trompet, dengan mercun segala macam. Nah, tapi dengan kita mengagungkan, membesarkan syiar agama yaitu dengan mengagungkan, membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram termasuk daripada Ashhurul Hurum, daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap putaran setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan-bulan yang diharamkan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, yang tiga ini belirit. Nah, di bulan-bulan Muharram ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apabila kita beramal soleh, sholat, sunnah, puasa segala macam,
Nah, sedekah itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sengaja ulun sebulan berdahulu menghabarkan bahwasanya di bulan Muharram masih mumpung dalam waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengadakan haul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ibn Al-Ba'lawi sekaligus haul Syekh Muhammad Saman. Karena Syekh Muhammad Saman inilah di bulan Zulhijjah juga, awal-awal bulan Zulhijjah, biar kalian itu kita kumpulkan aja di tahun baru, malam tahun baru Islam 1 Muharram, karena di tanggal 27 Juni. Nah, jadi insyaallah minggu akan datang tanggal berapa tuh? Tanggal 6 Juni. 6 Juni libur dulu seminggu. Nah, libur seminggu 6 Juni. Ya, karena tanggal 13 Jumat mulai pulang kita majelis. Jadi malam hari raya kita amalan seorang, takbiran seorang, nang dilanggar, nang bakurban terserah. Nah, jadi seminggu para malam Sabtu akan datang libur dulu. Malam Sabtu yang akan datangnya hanya turunan tanggal 13. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan sampai di malam ke-27 malam 27 Juni atau bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Nah, jadi kayaknya insyaallah kita akan adakan yang masing-masing bawa nasi ya, atau nang hendak benyoknya namanya nasinya semuaan pas kada bebenyok pulang ini ya Allah, nang benyok utak kata salah karena datang ke sekretariat ke kantor daripada Ponpes Kamarul Muhibin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keluasan rezeki yang halal, diberikan keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan penceramahnya. Insyaallah kalau ada hilap penceramahnya, ada halangan Ustadz daripada rantau yang bernama Guru Nopal Arni Al-Ansari, pimpinan Majelis Ta'lim wa Zikir At-Tazkiyah. Nah, insyaallah beliau yang akan mengisi malam tahun baru kita di sini sekaligus haul Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ibn Al-Ba'lawi beserta haul Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Madani. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Sebelum kita mengakhiri daripada majelis ini, sebagaimana biasa kita membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa dunalu bihil raga ibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum milak. Allahumma salli sholah من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل